Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Sehari setelah kita merayakan Natal, kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saya akan membacakan Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikurlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita dengan bangkit berdiri, kita memberikan pujian dan hormat hanya kepadanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, Allah Maha Besar, Allah Pencipta dan Allah yang mengasihi kami, Allah yang turun ke dunia mau lahir dan mati bagi kami. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Pada saat ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu ibadah ini, biarlah Engkau yang boleh menjadi pusat ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri saudara-saudari, mari kita bersama-sama seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Dia, hormat diberi. Dan seterusnya
membacakan Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah saudara-saudari, pada saat kita memuji Dia, kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, pada saat kami melihat diri kami masing-masing, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang boleh menahirkan kami, Tuhan yang boleh mengampuni dosa kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami menganggap enteng firman-Mu, seringkali kami berkompromi dengan dosa ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami pada saat ini meminta Engkau yang boleh menyucikan kami, Engkau yang boleh memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, dan kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami untuk mengaku dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus bergantung kepada-Mu, untuk taat dan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, pada saat kita merayakan Natal, kita tahu bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia dan Ia adalah Immanuel, Allah yang berserta kita. Sehingga Dia yang menjadi pusat hidup kita pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita meresponi firman yang kita baca, kita nyanyikan lagu Dia Pusat Hidupku. Dia hanya sejauh doa. Biarlah saudara-saudari kita mengambil waktu, kita berdoa syafaat.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas Engkau yang dekat dengan kami, atas Engkau yang boleh mati bagi kami. Engkau menebus dosa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mau berelasi dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan privilege bagi kami untuk berdoa, berkomunikasi dengan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi Indonesia atau negara ini ya Tuhan. Di masa COVID ini khususnya dengan varian baru, kami terus berdoa menyerahkan kepadamu. Kiranya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu turun ke atas dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, di mana terus melakukan percepatan vaksin, khususnya pada minggu ini, akhir-akhir ini, vaksin bagi anak-anak ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, biarlah segala proses vaksinasi bagi anak-anak boleh berjalan dengan baik. Biarlah orang tua juga boleh terus memantau anak-anak mereka, dan biarlah terus menjalankan prokes yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk segala usaha pemerintah untuk penanganan COVID ini, biarlah jangan diselewengkan ya Tuhan untuk kepentingan pribadi, dan biarlah pemerintahan untuk boleh melihat kebutuhan masyarakat, untuk menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, untuk memperhatikan masyarakat Indonesia. Kami ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk cuaca yang ekstrim yang boleh ada di negara ini ya Tuhan, dan beberapa negara Tuhan yang boleh sertai juga pemerintahan di dalam menangani segala musibah atau bencana yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pertolongan boleh langsung diberikan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang kehilangan sanak saudara, kehilangan anggota keluarga ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, bagi mereka yang sakit Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami masing-masing, di mana kami boleh merayakan Natal, di mana Engkau boleh lahir di hati kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh terus memberikan tempat bagi-Mu ya Tuhan di dalam hati kami, di mana kami boleh menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Kami menyerahkan ya Tuhan di momen Natal ini menjadi momen bagi kami berefleksi, boleh semakin membina hubungan dengan Engkau untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan sertai para jemaat yang pada saat ini di rumah, yang mungkin sedang lemah tubuh ataupun sedang di dalam pergumulan. Tuhan yang boleh menyertai mereka. Engkau Allah yang hadir di dalam hidup mereka, Tuhan yang dapat menolong mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami dan pokok doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Biarlah kita boleh terus bergantung kepadanya, biarlah kita boleh lebih dekat kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Ke Tempat Yang Tertinggilah. Ke tempat yang tertinggilah, dalam jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwa
waktu selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Joni untuk firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini setelah kemarin semalam kita menikmati ibadah Natal. Nah, saya merangkai seluruh tema khotbah di dalam bulan Desember ini di dalam satu rangkaian. Dan hari ini, pagi ini, kita akan membahas satu tema yang sama dengan Natal kemarin, yaitu bicara tentang Aku Datang, Yesus yang datang. Nah, baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian pelayanan firman yang sudah disampaikan di dalam bulan Desember ini. Dan secara khusus untuk peringatan ibadah hari Natal kemarin sudah boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya kami berdoa supaya setiap firman yang dibagikan betul-betul akan menjadi satu penguat iman kami, memperkokoh dan memperteguh iman kami, dan makin boleh mengubahkan kami menjadi orang-orang yang makin mencintai Tuhan, yang makin setia dan taat melayani Tuhan, dan makin bersungguh-sungguh untuk menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan, menyatakan hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan pagi ini kami ingin sekali lagi merenungkan sebagai daripada firman tentang kedatangan Kristus. Berbicaralah kepada kami, siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan membawa kebenaran itu dalam hati kami, menanamkannya dalam hati kami. Dan Roh Kudus juga yang akan memperkuat dan menuntun kami untuk melakukan setiap firman yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkatilah pada ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kemarin dalam hari Natal kita sudah berbicara tentang inkarnasi, yaitu dalam satu tema Aku Datang, Yesus Datang. Nah, Alkitab mencatat akan ada peristiwa dua kali di mana Yesus akan datang. Yang pertama adalah inkarnasi, yaitu hari Natal yang kemarin kita sudah peringati bersama-sama. Dan kemudian nanti yang kedua, yaitu waktu akhir zaman, Yesus akan datang kembali. Nah, hari ini kita akan coba pikirkan khususnya tentang kedatangan yang kedua. Dan kemudian nanti dikaitkan dengan kedatangan yang pertama. Nah, di dalam khotbah Natal kemarin kita sudah bicarakan bagaimana bahkan setelah Allah menyampaikan begitu banyak firman kepada orang-orang Yahudi, yaitu tentang tanda-tanda yang akan menyertai kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan kemudian Allah menyatakan sekali lagi melalui beberapa orang yang Allah pakai dalam peristiwa inkarnasi Yesus untuk menyatakan bahwa Yesus inilah juru selamat itu, yaitu melalui mulut Elisabet ya, dan kemudian Zakaria, melalui Simeon, melalui Hana, dan kemudian melalui para gembala dan juga orang-orang yang hadir pada waktu kelahiran Yesus itu, dan kemudian juga bahkan melalui orang-orang Majus. Allah dengan berbagai cara, dengan firman dan tanda, berbagai tanda, sudah menteriakkan, menyampaikan berita itu khususnya kepada Yerusalem dan mereka yang tinggal di Bethlehem, dan juga kepada Herodes dan juga kepada ahli Taurat dan imam kepala. Tetapi kemudian orang Yahudi tetap tidak percaya. Orang Yahudi tetap tidak percaya. Dan kemudian bagaimana kemudian Yesus akhirnya ketika dia sudah kemudian besar dan kemudian melayani, sampai kemudian pada akhirnya ironisnya justru akhirnya orang Yahudilah yang menyalibkan Yesus. Ini satu ironi terbesar yang kita bisa saksikan di dalam sejarah manusia. Ketika Tuhan berkarya, Tuhan datang kepada umatnya untuk menyelamatkan, dan secara khusus adalah kepada orang-orang Yahudi yang sudah Tuhan pilih semenjak zaman perjanjian lama. Tetapi justru orang-orang Yahudi yang akhirnya menolak Yesus, bahkan kemudian menyalibkan Yesus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, Alkitab memberikan begitu banyak ayat, banyak bagian, bahkan semenjak perjanjian lama yang berbicara tentang
kedatangan Yesus yang kedua kali. Di kitab-kitab Nabi, di kitab Daniel, Allah sudah menyatakannya. Juga di Zakaria, Maleaki, dan beberapa banyak kitab yang lainnya, Allah sudah memberikan satu gambaran bagaimana tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan apalagi kemudian di Perjanjian Baru, Allah berkali-kali menuliskan di dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa pengertian pertama daripada kedatangan Yesus yang kedua kali akan membawa kita pada satu pemahaman bahwa perjalanan sejarah manusia, sejarah alam semesta, sejarah dunia sudah Allah tentukan semenjak awal. Yaitu akan berjalan menurut rangkaian penciptaan, dan kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa, dan kemudian yang ketiga adalah penebusan yang dilakukan oleh Kristus, dan kemudian nanti akan berakhir dengan pemuliaan, yaitu glorifikasi, yaitu pada waktu nanti Yesus datang kedua kali. Dan glorifikasi ini khususnya berbicara tentang bagaimana umat pilihan, umat percaya akan mendapatkan kemuliaan yang sudah dijanjikan semenjak awal. Nah, saudara, sejarah akan berjalan dalam rangkaian ini. Ini sekali lagi menolak pandangan bahwa sejarah ini tidak dari mana-mana dan tidak menuju kemana-mana. Ini juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa sejarah manusia, peradaban manusia berjalan secara acak, secara random, dan kemudian tidak ada satu kuasa pun yang mengarahkan. Kita menolak pandangan-pandangan itu. Ini juga menolak pandangan yang mengatakan seakan-akan dunia ini berjalan terus dalam arah yang bersifat siklik, ya. Kembali lagi seperti sebuah lingkaran, dan kemudian tidak ada ujungnya. Nah, saudara, sekali lagi Alkitab berarti menegaskan sejarah dunia manusia, dunia ini ada awal dan nanti ada akhirnya. Dan itu semua sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedatangan pertama dengan kedatangan yang kedua, ya. Kita lihat bahwa kedatangan yang pertama, ya, kita sudah bahas kemarin, Allah sudah menyatakan kedatangan Yesus inkarnasi, itu ketika Allah menjadi manusia di dalam banyak ayat. Sekurang-kurangnya ada kurang lebih begitu banyak ratusan, ya, nubuat tentang kedatangan Kristus yang sudah Allah janjikan, yang tersebar di seluruh perjanjian lama. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama kali, yaitu inkarnasi. Demikian juga begitu banyak ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus nanti yang kedua kali, ya. Ini kesamaan yang pertama. Kemudian kesamaan yang kedua, ya, ada juga tanda-tanda yang Allah berikan. Meskipun nanti kita lihat di dalam tanda-tanda dalam kedatangan pertama dan kedatangan kedua ada perbedaan yang sangat kontras, yang sangat bisa terlihat. Tetapi tanda-tanda itu Allah juga berikan, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa di dalam dua peristiwa ini, inkarnasi dan kemudian nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ini sentralnya, dalam kutip tokoh sentralnya itu adalah berbicara tentang Kristus. Inkarnasi, Allah menjadi manusia, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Dan nanti kedatangan kedua kali itu dikatakan Yesus yang akan turun dari awan-awan. Nah, mari kita lihat bagian Alkitab daripada Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan ayat yang ke-9, ya, ayat ke-9 dan kemudian sampai dengan yang ke-11. Ini peristiwa waktu Yesus terangkat ke surga, ya. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia, yaitu Yesus, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu para rasul, ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara, ini dikatakan Yesus yang naik
ke surga, yang engkau saksikan naik ke surga, ini akan datang dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga. Nah saudara, ini bicara juga soal satu kepastian bahwa kedatangan itu akan terjadi. Dan ini berpusat kepada Kristus, karena dikatakan Yesus yang naik itu juga Yesus itu yang akan turun waktu kedatangan yang kedua kali. Kemudian yang kelima, kita lihat juga bahwa kesamaan daripada kedatangan pertama dengan kedatangan yang kedua, yaitu sebenarnya tidak ada satu waktu yang pasti. Tidak pernah dikatakan bahwa Allah mengutus Yesus nanti berinkarnasi pada tahun sekian, tanggal sekian dan sebagainya. Tidak ada waktu yang pasti. Dan apalagi juga tentang kedatangan yang kedua, Yesus berkata, malaikat tidak tahu, ya, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, saudara, dalam konteks ini saudara jangan salah memahami bahwa waktu Yesus berkata anak pun tidak tahu, dan kemudian sebagian orang berkata, nah berarti Yesus itu bukan Allah yang setara dengan Bapa. Yesus berkata Bapa tahu tapi anak tidak tahu. Kok bisa ya Allah Bapa tahu tapi Yesus tidak tahu? Nah saudara, ini konteks itu dikatakan Yesus sebagai manusia, bahwa di dalam kemanusiaannya, ya, Yesus tidak tahu. Tetapi tentu saja di dalam kealahannya Yesus tahu kapan waktunya akan datang. Nah saudara, itu beberapa hal. Ya, kemudian juga bagaimana kita melihat bahwa keduanya ini, ya, kedatangan pertama dan juga kedatangan yang kedua itu bisa dikatakan merupakan satu konsekuensi akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian manusia tidak lagi bisa memiliki jalan untuk diperdamaikan dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi masuk ke dalam surga. Tetapi kemudian Allah di dalam kasih-Nya akhirnya mengutus Yesus berinkarnasi menjadi manusia supaya dia bisa mati menebus dosa-dosa kita. Karena Allah begitu membenci dosa, dan Allah yang kudus, Allah yang tidak bercampur, tidak mungkin bisa bercampur dengan dosa. Dan kemudian karena begitu benci Allah dengan dosa, maka kemudian ada hukuman yang sangat besar yang harus diberikan akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Maka tidak ada hukuman yang lebih besar lagi selain kematian. Tetapi kemudian yang mati pun itu memiliki satu syarat, dia tidak boleh punya dosa. Sebagaimana korban yang dipersembahkan itu oleh orang-orang Israel di dalam bait Allah adalah korban yang tidak boleh bercacat celah. Maka kemudian pertanyaannya, kalau kemudian yang menjadi korban manusia yang harus mati itu untuk menebus dosa, jika kemudian dia tidak boleh punya dosa, maka kemudian sudah pasti tidak ada satupun manusia yang layak menjadi korban. Karena semua manusia sudah terjatuh di dalam dosa. Maka kemudian pilihannya hanya satu, yaitu siapa yang tidak mungkin bisa berdosa dan tidak memiliki dosa? Hanya Allah. Hanya Allah. Tetapi Allah itu adalah roh, dan roh tidak mungkin bisa mati. Maka kemudian supaya bisa mati bagaimana? Maka kemudian Allah yang adalah roh itu kemudian menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dan ini menjadi alasan kenapa Yesus harus menjadi manusia. Dan kemudian pada waktu dia jadi manusia, dia tetap di dalam naturnya, yaitu sebagai Allah sejati dan kemudian sebagai manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya tidak mengurangi keilahiannya sedikit pun. Maka Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Maka dari dalam pengertian ini kita harus bisa simpulkan bahwa mengapa Yesus menjadi manusia? Supaya dia bisa mati menjadi korban penebus yang tanpa cacat celah, korban yang tidak berdosa, dan kemudian kematiannya itu menebus dosa-dosa kita. Karena Yesus sebagai manusia, waktu menjadi manusia tidak memiliki dosa. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, buktikan di mana dosaku. Maka kemudian Yesus di atas kayu salib menjadi korban yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang tanpa dosa. Maka kemudian dia layak menjadi korban penghapus dosa. Dan kemudian Allah menerima korban itu karena Yesus sudah menjadi korban penebus dosa yang sempurna.
Itu menjadi satu alasan mendasar kenapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia, yaitu supaya dia bisa mati bagi kita, menebus dosa kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi korban penebus dosa, karena semua manusia sudah berdosa. Orang berhutang tidak mungkin bisa menjadi pelunas daripada orang lain yang juga berhutang. Sama-sama berhutang, tidak mungkin bisa melunasi yang lain. Sama-sama berdosa, tidak mungkin bisa menjadi penebus bagi yang lain. Itu tujuan daripada inkarnasi. Maka kemudian Yesus menjadi manusia. Tetapi kemudian setelah dia mati, kemudian Yesus bangkit kembali. Nah, kebangkitannya itu merupakan satu kemenangan atas kuasa maut. Maka kebangkitan Yesus itu menjadi satu jaminan, menjadi satu penghantar, yaitu pada saat nanti dia datang kedua kali. Karena kebangkitan itu merupakan satu pernyataan dia sudah menang, mengalahkan kuasa maut. Nah, saudara perhatikan, tanpa kebangkitan Yesus tidak mungkin bisa datang kedua kali. Sekali lagi, tanpa kebangkitan itu tidak mungkin Yesus bisa datang kedua kali. Karena waktu dia datang kedua kali, dia akan turun sebagai hakim, sebagai raja atas segala sesuatu, atas kuasa di langit maupun kuasa di bumi. Dan kebangkitan itu merupakan kemenangan atas segala kuasa, termasuk kuasa-kuasa gelap. Nah, maka sekali lagi, jika Yesus tidak bangkit, tidak mungkin dia bisa datang kedua kali. Maka di sini kita bisa katakan bahwa kebangkitannya itu merupakan satu hal, event yang sangat penting sekali, yang akan bisa menghantar Yesus naik ke surga, dan kemudian dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, saudara, itu beberapa kesamaan antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Sekali lagi, sudah ada firman yang dinyatakan tentang kedatangan pertama maupun kedatangan kedua. Dan kemudian ada sebagian tanda-tanda yang juga sudah Allah berikan. Meskipun nanti perbedaannya adalah di kedatangan kedua tanda-tandanya lebih jelas. Kemudian yang ketiga, kesamaannya adalah berpusat kepada Kristus. Sama-sama berbicara tentang Kristus. Inkarnasi yang pertama berbicara tentang Yesus menjadi manusia. Dan nanti kedatangan Yesus yang kedua itu adalah bicara tentang Yesus yang akan turun sebagai raja dan hakim. Kemudian yang keempat, tidak ada kepastian waktu yang Alkitab katakan, ya. Dan kemudian yang kelima, bahwa kedatangan pertama dan kedatangan dua itu berkaitan dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, saudara, itu beberapa kesamaan antara kedatangan Yesus pertama dengan kedatangan yang kedua. Nah, sekarang perbedaannya apa? Ya, perbedaannya apa? Nah, kita lihat perbedaannya begitu banyak. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan semua, tapi saya akan coba menjelaskan beberapa aspek. Ya. Yang pertama, kita lihat bahwa kedatangan pertama Yesus melibatkan manusia, di mana di situ ada Yusuf, ada Maria, dan kemudian Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Ada keterlibatan manusia yang Allah pakai. Ya, di luar itu ada keterlibatan juga untuk menyatakan kelahiran Yesus, yaitu ada para gembala, ya, dan kemudian ada orang-orang Majus, dan kemudian ada Simeon, ada Hana, yang kemudian Allah libatkan di dalam peristiwa kedatangan yang pertama itu. Tetapi kedatangan kedua, di situ dalam kutip tidak ada manusia yang dilibatkan. Tidak ada manusia yang dilibatkan. Dalam arti nanti Yesus akan datang, ya, hanya dengan satu syarat, seluruh rencana dan kehendaknya kemudian genap, dan kemudian dia akan datang. Dan di dalam kedatangan yang kedua itu manusia tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua, jika kedatangan pertama itu bertujuan untuk penebusan dosa manusia, kedatangan kedua itu bertujuan untuk pemulihan orang percaya. Nah, ini berkaitan, sama-sama berkaitan dengan orang percaya. Yesus datang untuk menebus umat pilihan. Dan nanti kemudian dia datang kedua kali untuk memuliakan, memberikan kemuliaan kepada umat pilihan. Tetapi ini dalam konteks yang berbeda. Yang pertama adalah bicara soal penebusan, dan kemudian pada kedatangan yang kedua pada akhir zaman itu bicara soal pemuliaan. Kemudian perbedaan yang ketiga, waktu Yesus datang pertama kali, dia lahir dan kemudian dikatakan di Yesaya 53, dia datang sebagai seorang hamba yang menderita. Dia seorang bayi, ya, yang kemudian seakan-akan dalam kutip seperti tidak berdaya, harus lahir di kandang binatang melalui satu keluarga yang begitu miskin, dan kemudian dia kemana-mana tidak memperoleh tempat, harus lahir juga di tempat binatang.
Dan kemudian seakan-akan kemudian dunia juga seakan mengajukan dia. Dia kemudian hidup dan kemudian mati sebagai hamba yang menderita. Tetapi kemudian nanti kedatangan kedua kali, itu Yesus akan datang sebagai raja, dipenuhi dengan segala kemuliaan. Dengan segala kemuliaan yang akan terpancar. Itu perbedaan yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, ya, dikatakan waktu kedatangan pertama hanya sebagian orang yang kemudian Tuhan pakai untuk bisa melihat dan mengaminkan inilah Mesias yang dijanjikan. Sebagaimana kita sudah dengarkan dalam khotbah Natal kemarin, ada Zakaria, ya, ada Elizabeth, kemudian Yusuf dan Maria, ada para gembala, ada orang Majus, ada Simeon, ada Hana, ada sebagian kecil sedikit beberapa orang saja yang kemudian yang mengetahui tentang apa? Tentang kedatangan yang pertama itu. Tetapi tentang kedatangan kedua itu dikatakan nanti semua orang akan melihat. Semua orang akan melihat. Tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul yang sudah kita baca, di ayat 11 dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, di bagian lain dikatakan semua orang akan melihat kedatangan Yesus. Ya, saudara, di bagian ini ada sebagian orang yang kemudian memberikan satu penolakan terhadap bagian ini dengan alasan yang lucu. Ya. Waktu di Alkitab mengatakan semua orang akan melihat nanti waktu Yesus datang kedua kali. Kemudian sebagian orang berpikir begini, yang terlalu mengandalkan rasio pemikiran mereka. Dia mengatakan bumi ini kan bulat, ya. Bumi kan bulat, jadi tidak mungkin ada satu, ya, titik objek di langit yang bisa dilihat oleh semua manusia di seluruh muka bumi. Karena bumi ini bentuknya bulat. Jadi minimal kalau kemudian misalnya bentuknya bulat dan Yesus datang dari atas, ya, orang yang di bawah ini nggak mungkin bisa melihat. Ini alasan yang mengada-ada karena mereka berpikir kebenaran mereka terlalu dibatasi oleh rasio dan akal budi manusia. Sehingga mereka mengatakan ini ayat ini pasti salah dan tidak mungkin Yesus akan bisa datang dan kemudian dikatakan seluruh orang di seluruh muka bumi akan menyaksikannya. Dan mereka mengatakan, ya, bumi kan bulat, ya, tidak mungkin semua orang bisa menyaksikan itu. Nah, saudara, ini kebenaran yang didasarkan kepada satu rasio yang sangat terbatas. Ya, kadang-kadang terlalu banyak alasan-alasan yang sebenarnya begitu menggelikan, begitu lucu yang diungkapkan oleh orang-orang yang menolak kebenaran Alkitab. Saudara, Alkitab mengatakan semua orang akan menyaksikan. Bukan hanya kemudian semua orang menyaksikan, tapi nanti ada tanda, yaitu ketika malaikat akan membunyikan nafirinya dan kemudian semua orang akan mendengarnya. Semua orang akan mendengarnya. Nah, saudara, itu dikatakan di beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalnya, saya akan bacakan yang pertama dari Matius, ya, Matius 24. Matius 24 ayat 27 dan 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Dan kemudian di 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara, ini dikatakan akan ada tanda, yaitu ketika malaikat membunyikan nafirinya, di mana semua orang akan mendengarnya. Nah, ini perbedaan yang keempat. Jikalau inkarnasi kedatangan pertama hanya sebagian segelintir orang yang mengetahuinya, dan kemudian kedatangan kedua berbeda, yaitu semua orang akan melihat dan juga mendengar dan mengetahuinya. Kemudian kita lihat bahwa cara kedatangannya juga berbeda. Waktu datang pertama dia sebagai seorang bayi, dan kemudian datang kedua dia sebagai seorang raja, ya, sekali lagi dengan segala kemuliaannya. Kemudian kita lihat juga
bahwa kedatangan pertama itu disertai dengan satu peristiwa ya, di mana kemudian akhirnya alam pun seakan-akan juga menyatakannya. Ya, ini bukan satu hal kebetulan jika kemudian Yesus itu terlahir di malam hari. Di malam hari. Kita perhatikan di sini ada satu message ya. Ini berkaitan dengan bagaimana Yesus itu membawa terang di dalam kegelapan, adalah terang di dalam kegelapan. Yesus lahir di malam hari. Perhatikan, di malam hari itu ada terang bintang timur yang menuntun orang-orang Majus menuju ke Yesus. Dan kemudian pada waktu malam Yesus dilahirkan itu, ada para gembala yang kemudian melihat kemuliaan yang terpancar dari bala tentara malaikat di surga. Di tengah-tengah yang gelap itu, hari gelap itu, ada terang. Ya, meskipun peristiwa antara yang disaksikan oleh para gembala, kemuliaan yang mereka saksikan di dalam mereka melihat bala tentara surga itu berbeda waktu dengan orang-orang Majus ya. Tetapi kita lihat bagaimana Allah menuntun, menyatakan ada satu tanda-tanda di alam. Di dalam malam yang gelap itu kemudian ada terang. Terang yang disaksikan oleh para gembala, dan kemudian 2 tahun kemudian terang yang disaksikan oleh orang-orang Majus. Nah, nanti sebaliknya, waktu Yesus datang kedua kali, itu akan ada tanda-tanda alam yang begitu dahsyat ya. Ada tanda-tanda alam yang begitu dahsyat. Mari kita lihat di Wahyu 6. Apa tanda-tanda yang akan terjadi, tanda-tanda alam itu? Ada perbedaan. Kita lihat di dalam Wahyu 6. Saya bacakan dari ayat ke-12 ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, ini satu tanda-tanda yang luar biasa, tanda alam. Meskipun tentu saja bagian ini tidak bisa kita baca secara harafiah, tetapi ini menggambarkan kedahsyatan yang akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali, yang terjadi pada alam. Akan ada satu gempa yang besar ya, dan kemudian ini menjadi satu awal daripada kemudian Allah akan memusnahkan langit dan bumi yang lama, dan kemudian akan dihancurkan, dan kemudian Allah akan memberikan satu langit dan bumi yang baru. Saudara, kedatangan kedua itu akan disertai dengan tanda-tanda alam yang begitu dahsyat, yang akan bisa disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang seluruh dunia. Bahkan kemudian di dalam kitab Wahyu dikatakan orang-orang berdosa begitu takut, begitu gentar, sehingga kemudian mereka berkata, "Hai gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami." Jadi mereka berpikir lebih baik mereka mati ditimpa oleh gunung-gunung itu daripada mereka mati ditimpa oleh kedahsyatan daripada yang menyertai Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau mungkin mereka berpikir gunung-gunung timpalah kami. Sekarang mereka berpikir mungkin mereka bisa berlindung di balik gunung-gunung itu. Ini dua-dua pengertiannya dalam arti sebenarnya menggambarkan kedahsyatan yang terjadi, yang akan menyertai kedatangan Yesus kedua kali, yaitu yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di alam semesta. Saudara, itu perbedaan-perbedaan, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang akan kita bisa bahas tentang kedatangan kedua dengan kedatangan yang pertama. Dan kalau kita kaitkan kemudian kedatangan pertama dengan kedatangan kedua, itu bisa dikatakan bahwa kedatangan pertama, inkarnasi, itu merupakan bisa dikatakan satu awal daripada kedatangan kedua. Karena hanya dengan inkarnasi menjadi manusia, kemudian Yesus bisa mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, dan kemudian suatu saat dia akan datang kedua kali. Ini ada satu kaitan juga, ada perbedaan, ada persamaan, tetapi juga ada keutuhan di dalam dua peristiwa ini. Kita mengetahui bahwa peristiwa kelahiran Yesus, kemudian kematiannya, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua kali, itu adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini merupakan satu rangkaian.
Nah, saudara, ini menggambarkan betapa kedatangan kedua itu akan menjadi suatu hal yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sebaliknya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan menjadi satu akhir yang paling indah yang akan pernah dinikmati oleh orang-orang percaya, yaitu umat pilihan. Ya, jikalau kita terus bisa memelihara iman, jikalau kita terus tetap bisa percaya, maka kemudian kita akan menikmati, menerima mahkota kemuliaan yang lengkap, yang sempurna itu, yang akan diberikan Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, selain tanda-tanda alam yang Yesus berikan, juga ada tanda-tanda yang akan terjadi di dalam kerohanian daripada orang-orang di bumi. Yesus berkata, pada akhir zaman itu nanti akan banyak orang yang meneriakkan, "Akulah Mesias, akulah Mesias, akulah Mesias." Kemudian akan banyak muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Kemudian akan banyak terjadi mujizat-mujizat yang akan terus terjadi, yang akan mengiringi sepanjang akhir zaman. Nah, saudara, kita memiliki satu konsep tentang akhir zaman. Akhir zaman itu bukan bicara tentang satu waktu tertentu, satu titik waktu tertentu yang akan terjadi, yaitu pada saat Yesus datang kedua kali. Tidak. Tetapi akhir zaman itu adalah bicara tentang satu rentang waktu, yaitu antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua. Yaitu antara inkarnasi dan nanti waktu Yesus datang kedua kali. Ini disebut sebagai akhir zaman. Maka sekarang kita bisa katakan kita pun sekarang berada di dalam akhir zaman, tetapi akhir zaman yang makin mendekat, yang makin mendekat, yang makin mendekat. Tetapi masa di antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua, inilah disebut sebagai akhir zaman. Dan kemudian Tuhan akan menggenapkan seluruh rencana dan kehendaknya. Tetapi kemudian Alkitab memberikan gambaran kepada kita di mana kemudian kita akan makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat pada saat di mana Yesus akan datang kedua kali. Itu ada tanda-tandanya. Dan kemudian tanda-tanda itu dikatakan di situ akan makin banyak nabi-nabi palsu. Dalam arti, saudara-saudara, semakin dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali, akan makin banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul. Akan makin banyak pengajar-pengajar palsu yang akan muncul. Dan kemudian dikatakan dunia akan makin berdosa, dan akan makin berdosa. Dan kemudian penyiksaan, penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang Kristen akan semakin besar dan akan semakin besar. Nah, ada satu catatan yang mendata yang mengatakan bahwa penderitaan yang dialami orang-orang Kristen di dalam abad 20 kemarin, ya, abad 20 sampai hari ini, itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak secara jumlah, ya, bahkan dibandingkan seluruh abad sebelumnya. Nah, saudara perhatikan, ya, penderitaan dan kematian orang-orang Kristen yang terjadi pada abad 20 dan abad 21 hari ini itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan total abad-abad sebelumnya. Kalau kita baca di dalam peristiwa sejarah di mana kemudian di dalam masa gereja awal banyak orang-orang Kristen juga yang akhirnya dibunuh oleh kekaisaran Romawi. Tetapi sebenarnya hari ini di zaman modern ini di abad 20 dan abad 21 jumlah orang Kristen yang dibunuh jauh lebih banyak dibandingkan abad-abad sebelumnya. Ini memberikan satu penggenapan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa makin dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali itu, penderitaan orang Kristen akan semakin besar dan akan semakin banyak orang Kristen yang dibunuh karena gara-gara iman. Nah, saudara, ini sudah dikatakan. Bahkan Alkitab juga mengatakan nanti sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua kali kita akan tiba di dalam satu masa yang disebut sebagai satu tribulasi. Meskipun waktunya kita tidak tahu persis, ya. Dikatakan memang ada waktu tertentu, ada 3,5 tahun, tetapi itu tidak bisa dibaca secara harafiah. Tetapi inti yang mau dikatakan di dalam kitab Wahyu adalah semakin dekat dengan nanti kedatangan Yesus kedua kali akan ada masa penderitaan dan kesulitan yang akan dialami orang Kristen yang akan semakin besar. Dan bahkan kemudian dikatakan masa-masa itu, yaitu penderitaan yang akan dialami orang Kristen itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Dan dikatakan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Berarti akan ada satu penderitaan yang sangat besar yang akan terjadi nanti sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, saudara-saudara, ini Alkitab memberikan kepada kita
secara lengkap. Timotius juga mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda daripada akhir zaman itu dikatakan anak melawan orang tua, ya. Manusia akan mencintai uang, mementingkan diri sendiri, ya. Di 2 Timotius mari kita baca apa yang dikatakan oleh Timotius tentang tanda-tanda daripada akhir zaman. Nah, ini yang akan menyertai sepanjang zaman di mana akhir zaman itu terjadi, yaitu masa antara kedatangan Yesus pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, ya. Saudara perhatikan di ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berarti menjalankan ibadah mereka ini juga gambaran tentang orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen, tetapi hidupnya seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Ini adalah bicara tentang Kristen-Kristen palsu juga. Saudara, ada tanda-tanda rohani dan ada tanda-tanda natural yang Allah berikan yang akan menyertai akhir zaman. Di mana semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda-tanda itu akan semakin kelihatan, semakin kelihatan, semakin kelihatan. Dalam arti memang manusia, dunia akan makin bertambah jahat. Dosa akan makin bertambah besar. Dan setan seakan-akan kemudian makin leluasa, seakan-akan kemudian setan makin memenangkan banyak peperangan-peperangan rohani, di mana akhirnya semakin sedikit orang yang betul-betul menjadi Kristen sejati. Tetapi saudara, kitab Wahyu menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya setan tidak pernah menang barang satu kali pun. Karena dikatakan juga melalui kebangkitannya itu menyatakan bahwa Yesus sudah menang. Sehingga kemudian ditulis satu ayat yang berkata, Paulus menuliskan, "Hai maut, di mana sengatmu? Kuasa iblis sudah ditaklukkan." Artinya memang Yesus sudah menang melalui kebangkitan itu. Dan oleh karena kemudian bahkan di dalam pelayanan Yesus suatu saat dia bertemu dengan seorang yang kerasukan setan, ya, di Gerasa, dan kemudian setan iblis itu berkata kepada Yesus, "Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Apakah engkau akan menghakimi kami sebelum waktunya?" Saudara-saudara, melalui ayat ini setan pun tahu bahwa dia suatu saat akan dihakimi. Penghakiman akhir itu akan tiba kepada dirinya. Dan kemudian setan berkata, "Apakah engkau akan menghakimi kami sebelum waktunya?" Nah, saudara perhatikan. Ini menyatakan satu kebenaran sekali lagi bahwa Yesus sebenarnya Allah tidak pernah kalah oleh kuasa iblis di dalam peperangan apapun. Sepanjang zaman Allah sudah memenangkan semua pertarungan itu. Iblis tidak pernah menaklukkan Allah. Dan itu satu kemenangan yang sudah Allah janjikan pasti juga akan dinikmati oleh orang-orang percaya, yaitu kita semua umat pilihan. Tetapi ada satu perjuangan iman yang harus kita lakukan, yaitu kita terus memelihara iman. Nah, saudara, Paulus berkata di dalam suratnya dalam Korintus, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Nah, sepanjang Desember ini saya sudah berkhotbah, saya mulai dari urutan yang terbalik. Jika kemudian dikatakan iman, pengharapan, dan kasih, minggu pertama dan minggu ketiga, dan kita sudah bicara tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam khotbah Natal, kasih itu kemudian memuncak, yaitu Allah mengasihi dunia yang berdosa, dan itu dinyatakan melalui inkarnasi Yesus yang sudah kita bahas. Dan kemudian dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan, apa dasar pengharapan itu?
Karena Allah sudah menyatakan kasih kepada kita, kasih yang terbesar melalui inkarnasi Yesus. Dan kemudian Yesus mati dan bangkit. Maka kemudian kita orang percaya yang sudah dianugerahi iman, akhirnya kita memiliki satu pengharapan yang pasti. Maka iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu, kasih Allah sudah membawa kita pada satu pengharapan yang pasti. Yaitu apa? Waktu Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat dan kemudian dimuliakan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menerima pengharapan yang pasti, dan pengharapan itu didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada iman. Iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Iman yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang menyebut Yesus sebagai Tuhanku. Iman juga yang sudah dinyatakan oleh Elizabeth di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir, Elizabeth sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan dia. Waktu dia berkata kepada Maria, waktu Maria ketok pintu rumah dia, dan kemudian Elizabeth membuka pintu itu, dan kemudian Maria memberikan salam kepada Elizabeth. Elizabeth berkata, sesungguhnya waktu salammu tiba kepadaku, maka anak yang di dalam rahimku, yaitu Yohanes Pembaptis, yang lebih tua 6 bulan daripada Yesus, dia melonjak-lonjak kegirangan. Dan kemudian Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara, iman yang sama yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Iman yang kemudian membawa kita pada satu pengertian, yaitu bahwa kita orang yang berdosa. Dan kita memerlukan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Yesus yang sudah datang berinkarnasi, maka melalui kedatangan pertamanya itu dia menebus dosa kita, dia kemudian mengampuni dosa kita, dan kemudian menggantikan hukuman kita. Maka kemudian Roh Kudus bekerja melahirbarukan kita, mengkaruniakan iman kepada kita, dan iman itu membawa kita pada satu pengertian yang benar bahwa kita sudah mendapatkan pengampunan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian didasarkan pada satu iman itu juga, kemudian kita sekarang melihat ke depan, jauh ke depan, yaitu untuk menunggu menanti waktu Yesus datang kedua kali. Dan itu merupakan satu pengharapan yang pasti, di mana waktu Yesus datang kedua kali, kita akan dimuliakan, kita akan menerima mahkota, dan kita akan menerima kemuliaan yang sempurna yang akan Allah berikan kepada kita. Waktu Yesus datang kedua kali, akan ada dua hal besar yang dia lakukan. Yang pertama, Yesus akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Nah, perhatikan, termasuk semua tokoh-tokoh agama dari apapun. Semua tokoh-tokoh agama harus berdiri di hadapan Yesus. Ya, Buddha, Konghucu, siapapun, Muhammad, semuanya akan berdiri, dan mereka akan dihakimi oleh Yesus. Dan Alkitab berkata, yang menolak, yang tidak percaya kepadaku, akan masuk dalam penghukuman kekal. Saudara perhatikan, semua pemimpin agama akan dihakimi oleh Yesus. Semua tanpa terkecuali. Tetapi yang kedua Yesus lakukan adalah ketika dia sudah menghukum manusia yang tidak percaya selama-lamanya dalam hukuman kekal bersama iblis, bersama ular itu, dan mereka akan masuk dalam penghukuman kekal. Tetapi hal yang kedua yang Yesus kerjakan bagi kita, umat pilihannya, dia akan memberikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan yang sempurna. Kita akan dibangkitkan, kemudian diberikan satu tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa lagi berdosa. Kita akan hidup di dalam Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, yang digambarkan kita akan hidup di tengah-tengah taman yang penuh dengan sumber mata air. Di mana-mana ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan yang dikatakan akan berbuah 12 kali dalam 1 tahun. Dan di situ tidak ada lagi air mata, sebab Allah menghapuskan. Tidak ada lagi bait Allah, sebab Allah sendiri yang akan menjadi baitnya. Dan tidak ada lagi matahari, karena Allah sendiri yang akan menjadi terang bagi kita. Dan kemudian kita hidup selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam hubungan kasih yang sempurna. Itulah kemudian dikatakan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Meskipun di dalam konteks surat Korintus itu diberikan, kan memang jemaat Korintus sedang mereka memiliki krisis kasih, mereka tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Paulus berpesan, kalian harus hidup di dalam kasih. Tetapi di dalam konteks akhir zaman, memang nanti iman kita itu akan mendapatkan jawaban. Pengharapan kita akan mendapatkan satu kepastian. Dan kemudian kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam hubungan kasih yang sempurna, di mana kita bisa mengasihi Allah dan tidak ada lagi kemungkinan kita
bisa berbuat dosa. Itulah kasih yang sempurna. Iman akan selesai, pengharapan juga akan selesai, akan ada akhirnya. Tetapi kasih itu tidak ada akhirnya, dan kita akan selama-lamanya berrelasi dengan Allah di dalam kasih. Dan itu alasan saya memulai khotbah selama bulan Desember ini dengan tema kasih, karena kasih itulah kasih yang terbesar. Nah, saudara-saudara, bagaimana nasib kita nanti waktu Yesus datang kedua kali? Bergantung kepada apa respon kita terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali. Orang yang percaya kepada inkarnasi dan kemudian penebusan Yesus, menyebut Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat, kita akan melangkah menuju kebahagiaan pada waktu Yesus datang kedua kali. Sekali lagi, bagaimana nasib kita nanti waktu Yesus datang kedua kali? Bergantung kepada apa respon kita terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali. Apakah kita betul-betul sekarang sudah mengaminkan dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain yang oleh karena namanya kita bisa diselamatkan. Jikalau kemudian kita sudah percaya, kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, mari kita kemudian dengan satu keyakinan yang teguh, dengan iman yang pasti, kita melihat satu pengharapan yang pasti yang akan Allah berikan pada kita, yaitu kemenangan pada saat nanti Yesus datang kedua kali. Tapi sambil kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, kita jangan berdiam diri. Tapi mari kita terus bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kita memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan cinta yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan satu pelayanan kasih yang terbesar, yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti waktu Yesus datang kedua kali, ya, kita akan boleh dalam kutip memperoleh mahkota yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena Alkitab juga berkata, mahkota yang diberikan kepada orang pilihan, umat percaya, itu akan berbeda-beda. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung apa? Tergantung kepada sejauh mana kita betul-betul mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita betul-betul taat dan setia kepada Dia. Sejauh mana kita betul-betul akhirnya bisa mengutamakan Dia dalam hidup kita. Sejauh mana kita betul-betul akan bisa mengarahkan hidup kita, mata kita, untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Saudara-saudara, mari kita memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Bersyukur karena Yesus sudah datang pertama kali, dan kemudian Roh Kudus sudah melahirbarukan kita, dan kemudian kita menjadi orang percaya. Tapi sekali lagi, mari sekarang kita bergiat bekerja bagi Tuhan, sambil kita terus menantikan kedatangan yang kedua kali, untuk memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan, dengan satu spirit seperti yang Paulus ajarkan kepada kita. Kita ingin terus berlomba dengan tekun, ya, seperti seorang atlet olahraga ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, dalam kutip sebagai juara yang pertama, bukan untuk dalam kutip menjatuhkan saudara-saudara kita yang lain seiman, bukan, tetapi kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan satu ayat. Ini merupakan ayat terakhir di dalam Alkitab kita, ya, yaitu terambil dari Wahyu. Ya, saya akan bacakan Wahyu 22. Wahyu 22 dari ayat 18, ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Sekali lagi saya bacakan di ayat 20b. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk serangkaian firman yang sudah kami dengar sepanjang bulan Desember ini, mengantar kepada kami untuk lebih memahami tentang cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan sekali lagi kami boleh mengingat, kami adalah orang berdosa
yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Kami orang berdosa yang tidak layak diselamatkan. Kami orang berdosa yang tidak layak untuk diperdamaikan atau ditebus kembali. Tetapi dengan cinta kasih Allah yang sudah begitu besar, pada akhirnya Allah sudah mengutus Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk membawa cinta kasih yang terbesar yang Allah berikan kepada kami umat pilihan, yaitu untuk menyelamatkan kami melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian Yesus mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Dan dia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya untuk menyambut kami orang-orang percaya. Dan akan menganugerahkan kepada kami kemuliaan yang sempurna yang sudah Allah janjikan. Kiranya Roh Kudus terus boleh memperkuat kami, membuat kami lebih tekun lagi, lebih giat bekerja bagi Tuhan, lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan. Supaya ketika kami sudah berespon secara benar terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali, Roh Kudus juga akan terus memelihara kami, supaya kami juga boleh bersiap-siap senantiasa kapanpun itu terjadi untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami bersyukur sekali lagi Bapak untuk cinta kasih Allah yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kami. Ajar kami juga untuk boleh mengasihi Allah dengan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Supaya hidup kami benar-benar menjadi satu kehidupan yang memuliakan dan memancarkan kehormatan, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada saat ini kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan berkat yang kita terima daripada Tuhan, kita kembalikan kepadanya. Mari kita menyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu selagi kita juga memberikan persembahan kepadanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk memberikan kembali berkat yang telah kami terima. Pada saat kami menghitung berkat-Mu ya Tuhan, sungguh banyak sekali yang tak dapat kami hitung. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menerima persembahan ini, Tuhan yang boleh pakai persembahan ini untuk kerajaan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, kita saat ini sehari setelah kita merayakan Natal. Dan biarlah kita boleh ingat, pada saat Yesus lahir, Dia datang ke dunia memberikan kabar sukacita. Ia yang boleh lahir menjadi penebus bagi kita dan banyak orang. Biarlah kita boleh memberikan atau memberitakan
kabar baik ini ke semua orang. Kabarkanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Amin. Biarlah saat momen Natal ini kita boleh menceritakan kabar baik ini kepada sanak saudara kita maupun orang-orang di luar sana. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan oleh Evangelis Joni. Nah, saudara-saudara, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Nanti hari Selasa, 2 hari lagi pada tanggal 28 Desember, kita akan jam 7 malam ya, 28 Desember, hari Selasa jam 7 malam, kita akan ada acara Zoom. Kita akan mendengarkan satu sharing dari seorang misionaris ya, mantan misionaris dari OMF tapi sekarang sudah melayani sendiri, yaitu Ibu Ria Sebua ya, Ibu Ria Sebua. Saudara masih mengingat ya, beliau pernah kita undang di dalam seminar di gereja kita. Ria Sebua adalah seorang perempuan Nias yang kemudian dalam pelayanannya melalui OMF, kemudian beliau pergi ke pedalaman Filipina dan melayani suku Manobo di Filipina. Dan kemudian bersama kalau tidak salah 7 atau 9 orang rekan-rekannya, mereka pelayanan di sana kurang lebih selama 12 tahun. Waktu mereka datang, tidak ada satupun orang dari suku Manobo yang percaya kepada Yesus. 0 jiwa. Tetapi kemudian Allah memakai Ria Sebua dengan teman-teman begitu luar biasa. 12 tahun kemudian ada 10.000 orang suku Manobo yang kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Ini bukan pelayanan yang mudah. Selama 12 tahun di tengah-tengah hutan di Filipina itu, Ria Sebua sudah mengalami sekurang-kurangnya 3 kali ancaman dia mau dibunuh. Dengan 3 orang yang sudah membawa parang di tangannya dan kemudian sudah berdiri hanya kurang lebih 1 meter 2 meter di hadapan Ria Sebua. Ini 3 kali terjadi. Tetapi cara Tuhan kerja begitu luar biasa. Orang ini 3 yang sebelum mereka mendekat ke Ria Sebua dengan parangnya itu, mereka tebas pohon, mereka tebas pagar, mereka tebas bambu karena mereka begitu marah dan mereka datang hendak membunuh Ria Sebua. Tetapi luar biasa pada saat mereka sudah dekat dengan Sebua, hanya tinggal 1 meter di depan Sebua, mereka tidak ada yang sanggup bahkan untuk mengangkat parangnya. Dan ini terjadi 3 kali. Dan kemudian 3 orang ini yang hendak membunuh Ria Sebua itu pada akhirnya bertobat semua menerima Yesus. Dan kemudian mereka bersaksi. Mereka tidak mengerti kenapa begitu dekat dengan Ria Sebua, tinggal ayunkan 1 kali ayun, mereka sudah bisa tebas mungkin leher daripada Ria Sebua. Tapi mereka berkata, waktu sudah dekat dengan Ria Sebua,
mereka seperti tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga untuk mengangkat parangnya. Mereka berkata, kami seperti tidak sanggup mengangkat parangnya, sehingga parangnya itu tetap di bawah. Dan kemudian Ria Sibua mempertobatkan ketiganya. Seorang Ria Sibua kemudian meninggalkan daerah Filipina itu, suku Manobo, dengan meninggalkan 10.000 jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan selama pelayanan 12 tahun. Dan kemudian meninggalkan 10 sekolah di 10 desa. Jadi beliau dengan timnya melayani 10 desa dan mereka berpindah-pindah dari satu desa kepada desa yang lain. Mereka ajarkan di sana baca dan tulis. Mereka ajak jemaat untuk mendirikan sekolah-sekolah yang kemudian mereka tinggalkan. Dan bukan hanya itu saja, kemudian mereka mendidik beberapa orang yang menjadi misionaris, dan kemudian beberapa orang di suku Manobo diutus untuk menjangkau 250.000 suku Manobo yang lain yang tersebar di seluruh Filipina. Nah, hari ini beliau sudah memiliki satu pelayanan sendiri di Nias, dan nanti hari Selasa jangan lupa jam 7 malam tanggal 28 kita akan mendengarkan sharing pelayanan dari beliau. Saya undang saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama. Sampai ketemu di hari Selasa. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati dan kehidupanmu untuk menerima doa berkat. Kiranya anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan yang sudah Allah Anak karuniakan kepada kita, pimpinan, terang, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun dan tercurah atas kita semua, memenuhi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita langkah demi langkah, hari lepas hari, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Ibadah selesai, dan kami mau mengingatkan saudara-saudari bahwa nanti 31 Desember kita akan ada semacam persekutuan di dalam merayakan tutup tahun melalui Zoom. Untuk informasi, saudara-saudara dapat melihat flyer berikut ini. Baik saudara-saudari, demikian ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati.